warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspa. Waalaikumsalam, Bu Enda. Terima kasih waktunya sudah meluangkan. Iya, sama-sama untuk melakukan supervisi ya Bu Puspa ya. Saya akan kita santai saja ya Bu Puspa ya. Saya akan menanyakan pada pertemuan nanti itu Bu Puspa mau memberikan materi apa? Iya, sama di kelas berapa? Untuk nanti judulnya itu adalah kehidupan masa praksara di Indonesia. Kemudian nanti tujuannya karena pada pertemuan sebelumnya kami sudah bahas teorinya, nanti akan membahas coraknya, Bu. Corak kehidupan masa praksara di Indonesia. Corak kehidupan masa praksara di Indonesia. Oke, sangat menarik sekali ya Bu Puspa ya. Semoga anak-anak tertarik. Amin. Nah, untuk memberikan materi nanti, kira-kira strategi apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Puspa? Untuk nanti, sepertinya nanti kita akan membuat kelompok. Kelompoknya itu karena jumlahnya 24, nanti saya akan membagi menjadi 6 kelompok, Ibu. Jadi satu kelompok 4 orang. 6 kelompok itu berdasarkan apa nanti Bu Puspa? Kelompok itu berdasarkan, jadi ketika anak kelas, ini kelas 10 ya, kelas Bu. 10 ya. Jadi kelas 10 ketika masuk itu kan ada tes, Ibu. Tes akademik, kemudian jadi dari situ sudah diketahui ya bagaimana kemampuan akademik, bagaimana kemampuan anak bekerja, bagaimana kemampuan sosial, dan itu ada rankingnya. Nah, itu saya membagi anak menjadi beberapa kelompok. Jadi ada yang kemampuannya atas rata-rata, kemudian ada yang sedang, ada yang di bawah seperti itu. Nah, satu kelompok itu akan kami ratakan. Jadi ada anak yang di atas rata-rata tuh setiap kelompok pasti ada. Di tengah itu ada, di bawah itu ada. Jadi Bu Puspa sudah menerapkan berdiferensial ya. Semoga saja. Nanti berarti setelah dipilih terus nanti siswanya dibagi kelompok, tapi sama Bu Puspa diacak. Itu tujuannya untuk apa Bu Puspa? Jadi tujuannya supaya anak yang tadi kelompok yang atas, itu bisa menjadi fasilitator dalam kelompoknya, Ibu, membantu siswa yang lain yang berada di kelompok bawah untuk supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai, baik itu anak yang tinggi kemampuannya, sedang maupun yang di bawah. Nanti coba kita praktekkan di kelas ya Bu Puspa ya. Nanti setelah masuk kelas juga kita ada pasca lagi ya Bu. Kita nanti akan diskusi lagi. Semoga nanti lancar di kelasnya dan tujuan pembelajarannya juga tercapai. Terima kasih sekali Bu Puspa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sana kok. Sampai ibu presensi ya. Aman, Diandra. Ananta, Ananta, apa sih apa namanya Anta? Oh itu Anta, itu Anta. Damar. Faik. Fajar. Farhan. Firman. Siap, hadir. Jiwa. Siap, hadir. Nukron. Rizky, Sofan, Evelyn, Yoga. Siap, hadir. Mana Yoga? Kamu sedang sakit Yoga? Puasa, Bu. Jangan jadikan puasa sebagai Puasa alam semangatmu untuk Oke, silakan dibuka buku catatannya sejarah. Ada dua anak yang belum mengumpulkan buku catatan kemarin. Ya, coba siapa? Ini satunya adalah. Saya jujur loh. Iya, satunya adalah. Ada satu lagi yang belum. Coba yang merasa belum mengumpulkan. Saya sudah, Bu. Saya pakai di dalam, Bu. Di dalam buku literasi ada. Literasi. Saya bagi ya. Gimana tidak ada buku? Tidak ada bukunya Firman. Siapa yang bisa membantu ibu untuk menjalankan FGD? Firman. Mana Firman sama ini ke Catherine, bukunya. Ini tuh, ini. Mana Firman? Firman dibawa ke teman Firman. Boleh banget. Sudah menemukannya Firman.
Ilmu Melayu itu adalah Melayu. Ya. Dilihat itu peta apa? Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Jadi ini tentang teori Nusantara bahwa nenek moyang Indonesia itu asalnya dari Indonesia itu sendiri. Tokohnya adalah ya, kalau yang kemarin bertanya homo itu gimana? Homo itu bukan sesuka penyabar, sesuka sesama jenis. Nah, yang tadi Ibu sampaikan ini teori Taiwan. Jadi ada kepulauan kecil di sebelah Cina Selatan. Formosa tokohnya adalah lingkungan. Nah, tadi jadinya orang Afrika itu ada di Indonesia bisa dilihat dari DNA. DNA itu apa? Gen, keturunan. Jadi itu yang tidak bisa diubah-ubah. Sudah ya, Nusantara sudah, Yunan sudah, Taiwan sudah. Satunya lagi apa tadi? Yang terakhir? Afrika. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nama? Siswa nama Firman Mutiara absen 8. Kalau manusia dulu berevolusi dari kera menjadi manusia, apakah kera zaman ini bisa berevolusi lagi? Kera zaman ini bisa berevolusi lagi. Kalau dulu kan kera jadi manusia. Kemudian kalau sekarang bisa nggak kera jadi manusia lagi gitu? Bisa. Oke. Ada yang mau membantu menjawab pertanyaannya Firman? Menanggapi? Dan Anda Firman sampai ketemu. Menanggapi? Coba. Jadi ada dua teori tentang manusia. Yang pertama teori Darwin, yang kedua tentang teori kreasionisme. Darwin itu menyatakan bahwa manusia itu asalnya dari kera, ya. Evolusinya dari kera, kemudian bisa berjalan bungkuk, bisa berjalan tegak, sampai fisiknya berubah seperti manusia modern. Makanya ada evolusi. Yang pertama adalah Meganthropus. Mega itu apa? Besar. Jadi manusia yang awalnya ada itu ukurannya besar. Tapi lama-kelamaan kecil. Namanya berubah jadi Pithecanthropus atau manusia kecil. Fisiknya jadi semakin kecil. Volume otaknya Mega itu tadinya besar. Kalau ini ukurannya jadi sudah kecil, ukurannya sedang. Jadi semakin kesini ternyata manusia itu semakin kecil. Kenapa? Kenapa? Kenapa Noah? Stunting. Karena alamnya itu yang membuat kita tidak perlu berukuran yang sangat besar. Kalau dulu, apakah pohon-pohon hanya sependek itu? Tidak. Pohonnya dulu tinggi. Makanya hewannya juga ukurannya besar dan tinggi. Manusianya juga besar, tinggi. Sekarang ya pendek dan
Oke. Ya. Terus udah jalan. Udah nanti dipotong Pak. Jadi Pak Roni ya. Ya, terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melakukan wawancara pasca supervisi akademik karena kemarin kebetulan masuk pada jam terakhir, jadi kita belum sempat mengambil pasca. Nah, kita langsung saja ya ke poin-poin apa saja yang akan saya tanyakan pada pasca wawancara kali ini. Siang Bu Puspa. Ya, selamat siang Brenda. Ya, Bu Puspa ini mungkin bisa diceritakan kembali kemarin tujuan pembelajarannya, kira-kira setelah berjalan itu bagaimana, tercapai atau tidak menurut Bu Puspa? Untuk tujuannya kemarin sudah saya sampaikan, itu kan tentang masa praaksara di Indonesia. Jadi seperti yang Ibu sudah observasi, alhamdulillah semua tujuan itu tercapai karena memang saya mempersempit tujuan pembelajaran karena mengingat waktu pelaksanaan pembelajaran itu juga cukup sempit gitu. Jadi kalau kemarin yang dari analisisnya Bu Puspa itu kesulitannya itu salah satunya di waktu. Iya. Waktu ya. Tapi dari waktu yang sempit itu menurut Bu Puspa bagaimana keberhasilannya dari tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Puspa? Itu kan tujuannya adalah siswa mampu memahami corak kehidupan masa praaksara di Indonesia. Iya. Nah, itu setelah dilakukan pembelajaran, kalau katakanlah dalam prosentase Bu Puspa dapat menilai berapa persen keberhasilan? Kemarin kan yang terakhir kita kan melalui game kelompok ya Bu. Jadi kalau saya menilai berapa persen, karena kemarin sudah ada anak maju turnamen game, kemudian ada refleksi dari anak, ya saya menilai kurang lebih sudah 75% lah tercapai. 75%. Ya. Dari kemarin Bu Puspa kan sudah membagi kelas dalam pelaksanaan itu berdasarkan kemampuan anak masing-masing ya, dengan atau berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Puspa seperti itu sudah efektif apa belum? Kalau menurut saya sudah efektif, tapi tadi tingkat efektivitas belum 100% ya Bu Indah. Jadi ada 25%-nya yang saya menilai belum efektif karena apa? Karena kemarin kan saya membagi anak satu kelompok, isinya ada kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah, seperti itu. Jadi menurut saya yang sudah tercapai itu malah justru yang kemampuannya sedang dan kemampuannya di bawah. Kenapa? Karena ada anak yang kemampuannya di atas itu membantu anak dari kelompok yang tengah dan kelompok yang di bawah, seperti itu. Nah, justru yang belum tercapai ini yang kelompok yang bagian atas, Bu Enda. Oke, jadi menurut Bu Puspa sendiri kesulitannya itu yang masih belum tercapai, siswa yang grade katakanlah sudah menjadi sasaran itu yang belum ada peningkatan gitu ya. Berarti mungkin langkah kedepannya apa Bu Puspa? Jadi langkah kedepannya ya mungkin tadi karena yang grade atasnya itu membimbing ya, membimbing atau fasilitator dari grade yang tengah dan bawah. Jadi waktunya itu tersita untuk itu. Nah, nanti mungkin saya di pertemuan selanjutnya akan melakukan yang pertama pengayaan Ibu untuk anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tentu dengan materi yang lebih materinya sama, cuman penjabarannya Ibu, maksudnya lebih detail materinya. Tingkat kesulitannya. Iya betul. Tingkat kesulitannya lebih tinggi karena otomatis kan yang grade-nya sama dengan siswa yang lain kan anak ini sudah mampu lah ya. Iya betul. Berarti kan grade-nya yang dinaikkan lagi tapi masih dengan tema yang sama. Iya betul Bu. Pengembangan materi tapi yang belum didapatkan pada siswa yang tadi hasilnya yang katakanlah menengah sampai yang bawah. Seperti itu. Nah, dari
yang dilakukan Bu Puspa kemarin dalam pembelajaran itu, apakah di dalam pembelajaran itu sudah memunculkan ini Bu, KSE, jadi kompetensi sosial ekonomi. Jadi misalnya kemarin kan di kelas itu saya lihat ada yang menumbuhkan kesadaran supaya siswa jadi saya lihat sendiri, jadi mereka ingin tahu gitu ya. Itu sudah menumbuhkan itu apa belum Bu? Mungkin salah satunya bisa kesadaran diri dari pembelajaran Bu Puspa, bisa memacu untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, atau manajemen diri, atau kesadaran sosial, atau keterampilan berelasi. Kalau yang kemarin kan saya tampilkan video itu, iya. jadi saya ingin dengan pertanyaan pemantik itu, pertanyaan pemantik yang saya sampaikan itu kan, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Kemudian ada yang angkat tangan ya, Nah itu kan menurut saya itu sudah memantik jiwa sosial seperti itu. Seperti itu maksudnya Bu Endah. Iya. Nah kan kemarin ada yang tanya juga, kan ada teori evolusi itu Bu Endah loh. Kira-kira kalau keras sekarang bisa nggak berevolusi jadi manusia modern? Nah itu menurut saya itu sudah cukup memantik kemampuan sosial, eksperimen anak, rasa ingin tahu anak. Kemudian apa lagi ya Bu? Tadi ada siswa kemarin sih aktif, banyak yang tanya ya Bu ya. Betul. Mereka ini juga banyak yang menyimpulkan juga mungkin dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Puspa, jadi mereka ternyata ini ya gitu maksud. Yang terakhir di akhir itu kan ada refleksi. Saya tanya apa sih manfaat kita belajar ini? Kan corak kehidupan itu kan dari zaman batu sampai zaman logam kemarin saya sampaikan itu. Jadi ternyata mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya zaman yang baru, pengetahuan lama itu masih tetap ada. Contohnya kemarin ada yang menyampaikan kesimpulan seperti ini Bu, ibu saya di rumah bikin sambal. Nah walaupun ada blender tapi tetap ibu saya memakai ciri dan mutu. Itu kan berarti dia bisa menarik kesimpulan, jadi pembelajaran saya itu bermanfaat. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya memang di dalam pembelajaran ini sebisa mungkin memang harus bisa memunculkan itu tadi Bu, kesadaran diri. Terus memang benar-benar anak kan memang kalau saya lihat juga mereka benar-benar ingin tahu dari dalam lah ya, bukan settingan lah ya, gitu ya. Terus manajemen diri kan juga banyak yang tanya gitu ya. Terus kesadaran sosial mereka juga mau berganti Tadi saya mau menyampaikan itu terkait dengan manajemen diri itu. Jadi kenapa yang grade yang atas belum meningkatkan pengetahuannya? Karena saya kan kemarin memberikan tugas ya. Ketua kelompok itu kan ya pasti anak-anak memilihnya yang kemampuannya di atas rata-rata gitu kan. Setiap kelompok ada ketua kelompok. Nah di ketua kelompok itu memiliki tugas untuk membagi tugas ke anggotanya seperti itu. Jadi saya menilai itu adalah kemampuan manajemen diri. Jadi kemampuan manajemen dirinya si ketua ini meningkat. Cuma yang lain memang tujuan saya berbeda, kemampuan dalam bidang yang lain seperti itu. Ya bisa sih masuk juga. Terus manajemen diri mereka bertanya berarti mau membagi tugas Bu. Kan siapa yang bertanya gitu kan juga. Mereka mungkin ada 4 anak yang ada yang bertanya misalnya bertanya kan otomatis nggak semuanya pada saat itu juga ya. Itu juga termasuk manajemen diri lah ya, dia bersabar, nanti giliran saya nanti bisa. Betul, ada yang bertanya, saya juga memberi kesempatan bukan cuma bertanya tapi kan menjawab juga seperti itu. Jadi manajemen untuk menahan diri, untuk memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Terus ini Bu Puspa, dari tadi yang kita diskusikan gitu ya, mungkin bisa disimpulkan secara garis besar nih Bu Puspa, permasalahan yang muncul yang Bu Puspa belum capai dengan solusinya apa gitu? Permasalahan yang muncul kan tadi sudah saya sampaikan Bu, yang tentang masalah
sebenarnya sejujurnya saya memang masih susah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Apalagi ini kan kelasnya dengan ciri yang ya beraneka ragam ya, Bu. Saya bukan hanya mengajar di kelas teknik kelas, tapi juga teknik mesin. Kalau kemarin kan saya mengajar di teknik mesin, padahal sebenarnya ini lebih materi ini sebenarnya lebih kuat untuk ke teknik kelas karena saya bicara di situ tentang sejarah besi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di teknik kelas saya lebih mudah. Berarti kesulitan saya ya bisa mengaitkan materi itu dengan kompetensi mereka di SMK. Seperti itu. Karena sejujurnya saya ya pengetahuan tentang mesinnya masih minim. Oke, jadi Bu Puspa ini dari pertemuan ini tuh yang satu ingin targetnya Bu Puspa atau tindak lanjutnya adalah di kemudian hari gitu, di next time itu ingin menghubungkan antara teorinya pembelajaran sejarah dengan jurusan. Oke, betul seperti itu. Terus tadi kalau saya simpulkan lagi, satu berarti ingin meningkatkan lagi yang kemampuannya tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Berarti dua itu gitu. Oke, berarti itu adalah salah satu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Puspa di kemudian hari gitu ya. Mungkin di pertemuan di kelas yang lain seperti itu, karena ini kan tercapainya pembelajaran di setiap kelas ini sebenarnya memang berbeda, Ibu. Karena saya bertemu di kelas A minggu ini, bertemu di kelas B minggu depan, mungkin saja saya tidak bisa masuk di kelas B itu. Jadi pembelajaran di kelas A ini saya jadikan sebagai evaluasi supaya ada perbaikan di kelas yang selanjutnya saya ajar, seperti itu. Oke, kelihatannya sudah cukup ya, Bu. Kalau saya simpulkan lagi, kemarin kan sudah diceritakan strateginya, kemarin dilakukan pengelompokan itu ya, Bu, kemarin ya. Terus sudah dilaksanakan pembelajarannya, dan sekarang Bu Puspa sudah tahu kelebihannya dan kekurangannya seperti itu ya. Terus tindak lanjut yang ingin dilakukan di kemudian hari adalah tadi memperbaiki pembelajaran diferensial yang siswa yang pemahamannya sudah tinggi, meningkatkannya lagi itu seperti apa gitu ya, sama menghubungkan itu ya. Mungkin ada lagi yang lain, Bu? Sudah, sepertinya itu saja. Sudah cukup ya. Perasaannya gimana, Bu, setelah mengikuti supervisi? Ya, saya senang sebenarnya. Karena saya didampingi guru senior yang pengalamannya ya lebih dari saya, Ibu. Iya. Jadi ya supaya ada saran dan kritik supaya pembelajaran kedepannya lebih baik, seperti itu. Oke, semangat selalu. Saya doakan semoga nanti lancar semua pasti di guru penggerak itu. Oke, terima kasih Bu Enda. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinkron malah Bu Enda.